Hai pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam movie review edisi kali ini. Salah seorang teman saya, Ida, adalah seorang fan Keanu Reeves. Dia meminta saya untuk mereview satu filmnya yaitu John Wick yang diproduksi tahun 2014. Film action satu ini di luar dugaan sukses melebihi ekspektasi para filmmakernya dan melambungkan kembali nama Keanu Reeves yang saat itu sedang turun karena dua filmnya sebelum John Wick, 47 Ronin dan Man of Tai Chi, terpuruk dan merugi. Nanti saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk meninjau seputar pembuatan filmnya. Sekarang, ayo kita ikuti alur ceritanya dulu, oke? Adegan pembuka memperlihatkan satu mobil yang menabrak pinggiran satu bangunan dan John Wick yang diperankan oleh Keanu Reeves terhuyung-huyung keluar dari mobil itu dengan berdarah-darah. Dia kemudian mengambil HP-nya dan memutar video kebersamaannya dengan mendiang istrinya, Helen. Dari sini adegan bergulir ke momen di mana Helen meninggal karena sakit dan John merasa sangat kehilangan istrinya. Saat pemakaman sang istri, Marcus, seorang teman lamanya, hadir juga di situ untuk menyampaikan bela sungkawa. Setelah itu John tiba-tiba kedatangan paket yang berisi anak anjing Beagle yang lucu. Anjing bernama Daisy ini ternyata adalah semacam warisan dari istrinya karena dia ingin John punya objek yang dicintainya sebagai pengganti dirinya karena dia sudah tiada, supaya dia tidak kesepian. Dengan terharu John menerima pemberian terakhir mendiang istrinya ini. Saat sedang keluar rumah dan berhenti di satu pom bensin, ada sekawanan orang Rusia yang juga berhenti di situ. Salah seorang dari mereka naksir mobil Mustang 69 milik John dan ingin membelinya. John bilang bahwa mobil itu tidak untuk dijual. Di malam harinya, si orang Rusia dan kawanannya itu menyatroni rumah John untuk merampok Mustang 69 tersebut. Mereka juga mencederai John sampai pingsan dan bahkan tega membunuh Daisy, anjing Beagle milik John. Ternyata orang Rusia tersebut adalah Yosef Tarasov, anak dari mafia kelas kakap Vigo Tarasov. Yosef membawa Mustang 69 itu kepada Aurelio untuk dimodifikasi supaya identitas asli mobil itu berubah. Namun saat tahu bahwa mobil itu milik John, pembunuh bayaran yang terkenal berbahaya, dia menolak keras permintaan Yosef. Aurelio juga menginformasikan kepada Vigo Tarasov bahwa putranya telah mencuri mobil milik John Wick. Mendengar itu, Vigo marah sampai memukul anaknya itu. Vigo memberitahu Yosef bahwa John adalah seseorang dengan fokus yang kuat dan sangat berbahaya karena dia pernah memakai jasanya juga. Dia dikenal oleh dunia kriminal bawah tanah dengan sebutan Baba Yaga. Vigo bilang pada Yosef bahwa John pernah membunuh 3 orang hanya dengan memakai pensil. Dia menelepon John untuk mencoba meminta maaf, tapi John bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun di telepon. Vigo pun gelisah dan menginformasikan pada para pembunuh bayaran untuk membunuh John dengan imbalan $2 juta. Marcus termasuk salah satu pembunuh bayaran yang ditawarinya. Marcus pun mengiyakan permintaan Vigo. John yang tadinya berniat untuk pensiun dari profesinya, membongkar salah satu ruangan dalam rumahnya untuk mengambil kembali senjata-senjatanya yang banyak sebagai persiapan untuk membuat perhitungan dengan Yosef. Kemarahannya tersulut karena Daisy yang merupakan pemberian terakhir mendiang istrinya yang sangat disayanginya dibunuh oleh Yosef. Malam harinya, rumah John didatangi oleh orang-orang suruhan Vigo dengan tugas membunuhnya. Vigo tidak mau anaknya mati konyol di tangan John sehingga dia memutuskan untuk mengambil langkah untuk menghabisi John terlebih dahulu. Para anak buah Vigo yang bersenjata lengkap itu ternyata malahan mati semua tidak bersisa di tangan John. Mereka semua bukanlah tandingannya. Setelah menghabisi para penyerangnya, John menelepon tim pembersihan untuk membereskan rumah John yang berantakan. Tim pembersihan ini mengangkuti mayat-mayat korban pembunuhan John dan menyulap rumah John menjadi seperti sedia kala seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. John kemudian menyewa satu kamar di suatu hotel bernama Continental. Hotel ini difungsikan sebagai area netral bagi dunia bawah tanah, di mana tindak kejahatan dilarang dilakukan di tempat ini. Tujuan John menyewa kamar di Continental ini adalah untuk mencari informasi, sekaligus tempat perlindungan sementara saat dia melaksanakan niatnya untuk membalas dendam pada Yosef, bila terjadi apa-apa yang tidak diinginkan pada dirinya sendiri. Di sini John bertemu dengan Perkins, wanita cantik berbahaya yang seprofesi dengannya, yang juga kenalannya. Pembayaran untuk jasa Continental juga unik, yaitu dengan koin emas yang unik pula. Winston, pemilik Continental dan juga teman lama John, menginformasikan kepadanya bahwa Yosef sedang berada di satu nightclub bernama Red Circle, di mana dia dilindungi oleh para anak buah Vigo. John pun kemudian menginfiltrasi Red Circle dan mengobrak-abrik nightclub itu untuk melaksanakan misinya membunuh Yosef.
Namun niatnya berhasil dicegah oleh Kirill, salah satu anak buah andalan Vigo yang tangguh, sehingga Yosef berhasil lolos. Dari pertarungannya dengan Kirill, Jan sempat terluka cukup parah sebelum akhirnya berhasil meninggalkan Red Circle. Saat balik ke Continental, Jan pun meminta jasa seorang dokter untuk mengobati luka-lukanya. Sang dokter memberinya sebotol pil kecil dan berpesan untuk meminumnya 2 butir sebelum melaksanakan aksinya lagi. Pil itu berfungsi sebagai semacam adrenalin sehingga Jan bisa tetap beraksi walaupun dengan luka jahitan yang cukup parah, seperti yang dideritanya saat ini. Sepeninggal sang dokter, Jan pun segera bersiap-siap untuk beristirahat dulu sebelum melanjutkan aksinya. Dari gedung seberang, Marcus ternyata telah mengincarnya dengan senapan snipernya. Saat dia meneropong dengan senapannya, dia melihat Perkins yang mengendap-endap untuk membunuh Jan. Perkins ternyata salah seorang yang tergiur oleh $2 juta dari Vigo dan tidak peduli pada peraturan Continental yang tidak membolehkan tindak kejahatan di lingkup hotelnya. Marcus pun tergerak untuk memperingatkan Jan yang sedang tertidur dengan menembak bantal di dekat kepala Jan sehingga dia terbangun dan langsung menghadapi Perkins. Pertarungan berlangsung cukup sengit tapi ternyata kemampuan Perkins masih di bawah Jan. Dia berhasil melumpuhkan Perkins dan meminta tolong teman pembunuh bayarannya yang kebetulan sedang menginap di kamar sebelah untuk mengawasinya dengan imbalan koin emas dari Jan. Dari mulut Perkins, Jan berhasil mengorek info bahwa uang haram dan juga bukti-bukti dalam compact disc serta dokumen-dokumen berharga lain yang digunakan Vigo dalam aksi pemerasan disimpan di dalam satu gereja. Jan mendatangi tempat ini, melumpuhkan para penjaganya dan membakar ruang penyimpanan Vigo yang sangat berharga ini. Saat Vigo dan para begundalnya mendatangi gereja tersebut, Jan langsung menyerang mereka. Vigo dan para begundalnya jadi kalang kabut dibuatnya. Namun sekali lagi, Kirill yang tangguh berhasil menabrakkan mobil ke Jan sehingga Jan pingsan dan akhirnya tertawan. Vigo lalu menyuruh antek-anteknya membunuh Jan dan bergegas pergi. Jan yang terikat lalu dibungkus kepalanya dengan plastik oleh antek-antek Vigo sehingga kondisinya kritis. Di saat ini Marcus yang memata-matai Jan kembali turun tangan dengan senapan snipernya. Dia menembak salah satu antek Vigo. Jan pun berhasil melepaskan diri dari plastik yang hampir saja merenggut nyawanya. Dengan tangan terikat dia bertarung mati-matian dalam duel 1 lawan 1 dengan Kirill. Walaupun dengan susah payah, Jan akhirnya berhasil menewaskan Kirill. Jan kemudian mengejar Vigo yang sudah kabur dari tempat dia ditawan. Dia berhasil melumpuhkan antek-antek Vigo yang mengawalnya dan memaksa Vigo untuk memberitahukan keberadaan putranya. Vigo yang nyawanya di ujung tanduk akhirnya menyerah dan mengungkapkannya. Jan pun kemudian mendatangi tempat persembunyian Yosef, menewaskan para pengawalnya dan kemudian Yosef sendiri. Vigo yang tahu bahwa Marcus telah mengkhianatinya, mendatangi Marcus dan menyiksanya sebelum kemudian membunuhnya. Dia pun menelepon Jan dan memberitahunya apa yang telah dilakukannya. Jan yang panik dan merasa berhutang nyawa pada Marcus bergegas mendatangi rumahnya. Tentu saja sesampainya dia di sana, dia sudah terlambat dan cuma bisa tertegun mendapati mayat sahabatnya itu terkapar di lantai rumahnya. Sementara itu, Winston mengundang Perkins untuk menemuinya di satu tempat. Di situ dia menyuruh orang-orangnya membunuh Perkins karena dia sudah melanggar aturan yang ditetapkannya di Continental bahwa tidak boleh ada tindak kejahatan di hotelnya itu. Winston kemudian menelepon Jan untuk memberitahunya bahwa Vigo sedang bersiap-siap untuk pergi dengan menggunakan helikopter yang sudah disiapkannya di suatu tempat. Jan ngebut mengejar Vigo dan antek-anteknya. Dia berhasil menyingkirkan satu mobil yang berisi antek-antek Vigo. Dia pun juga berhasil menghentikan Vigo yang berniat meloloskan diri darinya. Pertarungan tangan kosong Jan dan Vigo berlangsung cukup sengit dan tentunya pemirsa bisa menebak siapa pemenangnya, bukan? Adegan kemudian dikembalikan ke awal film di mana Jan yang terluka parah sudah berhasil keluar dari mobilnya. Dia dengan susah payah berhasil masuk ke dalam bangunan yang ternyata semacam klinik anjing dan menjahit serta mengobati lukanya sendiri. Dia kemudian melihat seekor anjing pitbull dalam salah satu kandang dan membawanya pergi bersamanya. Oke pemirsa, sebenarnya John Wick adalah film action balas dendam dengan alur cerita yang mudah ditebak seperti umumnya film-film sejenis. Yang membuatnya istimewa adalah penampilan Keanu Reeves yang di awal film dibuat rapuh dan bahkan ada adegan dia menangis saat membaca surat terakhir mendiang istrinya. Sisi manusiawi dari seorang pembunuh bayaran yang berbahaya ditampilkannya dengan cukup baik di sini. John Wick juga berhasil ditampilkannya dengan sangar dan meyakinkan sebagai pembunuh bayaran yang tangguh. Ekspresi dinginnya saat menghabisi korban-korbannya juga oke dan cukup berkesan. Dia juga tampak cool dengan setelan jas dan dasi saat beraksi. Mengingatkan saya pada James Bond yang sering tampil perlente saat in action.
Seperti yang saya bilang di awal tadi, film ini berhasil mengangkat kembali nama Keanu Reeves setelah 47 Ronin dan Man of Taiji mendapat raihan yang mengecewakan di box office. Atas usulannya pula lah, maka ditunjuklah Chad Stahelski dan David Leitch untuk urusan penyutradaraan dan koreografi actionnya yang pernah bekerja sama dengannya di trilogi The Matrix. Mereka berdua tadinya lebih menggeluti dunia stunt, koreografi action dan desainnya, dan mendirikan perusahaan stunt 8711 Productions. Kelak David Leitch akan menyutradarai Deadpool 2 dan Bullet Train. Film ini juga berhasil meraih pendapatan kotor sebesar 86 juta dolar dari budgetnya yang sekitar 20-30 juta dolar. Kesuksesan film ini kelak akan melahirkan 3 sequel dan 1 serial spin-off. Seperti halnya bila kita menonton film-film action seperti The Fast and the Furious, Rambo, Taken, dan banyak lagi film sejenis, kita kesampingkan dulu logika dalam ceritanya. Logika cerita memang sering diabaikan dalam film-film action karena bukan itu yang dijual, melainkan koreografi adegan-adegan actionnya. John Wick juga tak terkecuali dalam hal ini. Contohnya, bagaimana mungkin pembunuh bayaran berbahaya sekaliber John Wick bisa dikalahkan dengan mudah oleh 4 perampok yang boleh dibilang masih hijau tanpa perlawanan berarti? Dan bagaimana bisa satu orang menghancurkan satu keluarga mafia yang sudah terorganisir dengan rapi hanya dengan keahlian fisiknya? Tapi sekali lagi bukan itu yang penting dalam film ini tentunya. Siapkanlah mindset kita untuk menonton film action yang baik dengan penampilan Keanu Reeves yang cukup memikat. Dari segi koreografi actionnya, John Wick memang terlihat digarap dengan matang dan cukup detail. Memang itulah yang ditekankan oleh Chad Stahelski dan David Leitch dalam menggarap film ini. Mereka menangani sisi actionnya dengan serius, sehingga koreografi dalam adegan tembak-menembak dan fightingnya saya akui cukup bagus. Namun akan beda hasilnya bila bukan Keanu Reeves yang berperan sebagai John Wick. Sisi manusiawi John Wick di awal film memang terlihat meyakinkan dan cukup menimbulkan empati penonton sebagai dasar dari aksi balas dendamnya. Dengan muka berewokan dan rambut sedikit gondrong, menimbulkan kesan cool dalam penampilannya sebagai John Wick. Faktor-faktor inilah yang memberi nilai plus pada film ini. Jualan actionnya cukup oke. Sisi inilah yang membedakan John Wick dari film-film action lainnya. Saya pribadi bukanlah penggemar berat Keanu Reeves dan lebih menyukai alur cerita yang bagus dalam satu film. Bagi saya, seberapapun bagusnya adegan action dalam satu film, bila tidak dilandasi dengan cerita yang oke, film itu menjadi kurang begitu menarik. Tapi tentunya akan berbeda bila penontonnya adalah penggemar berat Keanu Reeves. Kesan yang ditimbulkan akan lebih dalam daripada saya yang notabene bukan salah seorang penggemarnya. Namun harus saya akui penampilannya di sini cukup oke. Skor saya untuk John Wick 6/10. Ini lebih saya dasarkan pada passion saya yang lebih menyukai alur cerita yang bagus, bukan pada actionnya. Jadi, buat yang belum menonton John Wick seri pertama ini, siapkan mindset untuk menikmati adegan actionnya saja, bukan ceritanya, oke? Sekian dulu review dari saya kali ini. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih untuk teman lama saya Ida yang sudah mengusulkan untuk mereview film ini. Saya tunggu usulan-usulan review film lainnya ya, Da. See you next episode. Bye.